Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah menyatukan kita waktu beribadah termasuk hari dengan media matahari dan bulan. Baru saja azan dikumandangkan, menandakan posisi matahari melampaui titik tengah. Aqimis salata liduluki syams. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Kita hendak melihat ke bawah posisi matahari di mana dia mati dari halaman kita berada dalam masjid. Tapi hasil perhitungan menunjukkan waktu zuhur telah masuk, tandanya matahari telah tergelincir. Dalam hitungan detik azan dikumandangkan di sini, di tempat lain seluruh kota Padang azan pun dikumandangkan. Ini tandanya Allah menyatukan kita jadwal salat dengan posisi matahari dengan perhitungan yang amat teliti. Firman Allah surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalimat bihusban dimaknai perhitungan yang amat teliti. Sudah terjamin kebenarannya, tidak pernah lebih cepat atau lambat daripada biasa, atau salah arah jalan, tidak. Karena masing-masing beredar sesuai dengan waktu dan orbitnya. Dipertegas dalam surat Yunus ayat 5, Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semua beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan jadwal waktu untuk selanjutnya. Bisa dari hari ke hari, bulan ke bulan, atau dari tahun ke tahun. Kita disatukan dengan matahari juga arah kiblat. Ada jam-jam tertentu bayangan benda tegak lurus cocok terus dengan arah kiblat. Terus bulan kita disatukan berpuasa, berhari raya Idul Fitri, Idul Adha. Benar-benar bisa disatukan apabila dipedomani dengan elok, benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan.
Dalam surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Mengapa orang Arab mempertanyakan bulan sabit? Dan itu pasti ditanyakan, Allah beri jawabannya. Matahari tidak dipertanyakan, karena sejak dia kecil, remaja sampai dewasa, tentu juga sudah tua usianya, matahari tidak ada perubahan. Besarnya seukuran itu saja yang terlihat. Diduga juga ke depannya matahari sebesar itu, termasuk pagi, tengah hari pun petang. Tidak ada bergeser atau berubah ukurannya, maka tidak perlu ditanya. Tapi bulan pertama dia kecil, halus, sulit malah untuk terlihat. Malam kedua lebih besar, lebih tinggi, tapi masih bentuk bayangan sabit. Malam ketiga, keempat, kelima tambah tinggi dan lebih besar. Malam ke-8 dia separuh, ya mungkin seperti busur derajat, tampilannya separuh. Sampai malam ke-14 matahari terbenam, dia muncul di ufuk timur, sempurna bulatnya. Malam ke-15 lebih lambat terbitnya, diperkirakan sudah selesai pula maghrib baru dia muncul. Tapi bulatnya tidak sesempurna malam purnama. Begitu seterusnya, dia mengecil lagi, bahkan tampilannya seperti sabit pula. Makin penghujung makin kecil, berakhir malam ke-28. Hanya bisa dilihat di belahan timur. Melihat bulan sabit akhir, ya jelang subuh atau sesudah subuh bisa dilihat. Lalu apa hubungannya penunjuk waktu untuk manusia tampilan bulan sabit itu? Di antara penafsiran begini, keberadaan bulan yang dilihat itu seumpama perkembangan manusia. Kalau bulan sabit awal ibarat balita, kecil, ringan. Tinggi juga bulan ibarat pertumbuhan manusia, sudah pandai jalan, belajar sampai dia dewasa. Kalau dia sudah awal dewasa, itu ibarat bulan purnama. Badan sedang naik, sedang gagah rupawan. Itu juga perempuan bisa dimaklumi. Nanti kalau sudah berumur 30-an, tidak lagi bagaikan bulan purnama, sudah ada penyusutan. 50 tambah susut lagi, dan seterusnya. Seorang kakek berumur 76 tahun jalan dengan cucunya berumur 7 tahun. Kedua-duanya ibarat bulan sabit. Cucu bulan sabit hendak naik, sedangkan kakek bulan sabit masa kemunduran. Seorang mahasiswa umur 21 tahun bersama ibunya umur 45 tahun. Anaknya ibarat bulan sabit, sedangkan ibunya sudah melewati masa purnama. Lalu kita ini umur berapa? Lalu diapakan ke bulan, sudah malam ke berapa ukuran bulan kita?
Moga-moga yang hadir ini tidak ada yang malam ke-28, karena malam 28 tuh ya habis sudah itu. Berapapun umur kita ya kita terima, apalagi yang usia lanjut, suatu keberkahan dikasih umur panjang, apalagi dapat Ramadan ini. Nah, yang usia lanjut, walaupun badan diri tidak lagi seperti purnama, hendaklah semangat beragama bagaikan purnama. Itulah faedahnya pensiun. Anak cucu sudah besar-besar, memberi kesempatan pada kakek nenek atau ayah bundanya untuk banyak beribadah. Lalu itu diterima, jadilah badan diri bercahaya bagaikan purnama. Lalu apa kaitannya dengan ibadah, penunjuk waktu? Kita urut. Puasa pertama kita yang lalu hari Kamis tanggal 23 Maret. Kenapa bisa begitu? Hari Rabu tanggal 22 Maret saat matahari terbenam. Ingat tadi Allah satukan kita waktu beribadah termasuk harinya dengan media matahari dan bulan. Hari apa tadi? Hari Rabu, matahari terbenam tanggal 22 Maret, hilal bulan Sabit sudah berada di atas ufuk setinggi 8 derajat lebih. Artinya bulan tampak. Maka malam itu juga disebut malam pertama Ramadan. Terus setiap musala masjid agenda Ramadan dimulai. Ada yang diawali dengan ceramah, tarawih, witir, dan tadarus. Kapan puasa? Ya besoknya hari Kamis tanggal 23. Terpenuhi sunnah Nabi. Berpuasalah kamu apabila telah melihat hilal. Hilalnya sudah tampak terang jelas. Jelasnya bagaimana? Sampai kepada ukurannya terang 8 derajat lebih di atas ufuk. Kemudian bulan berikutnya tampak lagi hilal, bulan baru. Berhari rayalah kamu atau berbukalah. Sekarang Jumat, besok Sabtu, seterusnya sampai hari Kamis depan. Puasa kita sudah 29 hari. Pukul 11 lewat terjadi ijtima awal Syawal 1444 Hijriah. Ijtima ini adalah aba-aba pemberitahuan bulan lama hendak berakhir, bulan baru mau masuk. Ijtima dimaknai juga bertemu. Kita sering dengar bahasa ijtima ulama, artinya ulama bertemu. Terus ijtima awal Syawal apa pula maksudnya? Bumi, bulan, dan matahari bertemu pada satu garis astronomi. Matahari terlihat jelas, tapi bulan tidak. Dikalahkan oleh sinar matahari. Kalau dia benar-benar persis ya, satu garis, maka terjadilah gerhana seperti tanggal 20 besok. Gerhana matahari. Ini juga dimaknai Allah mengajarkan kepada kita adab sopan santun melalui alam semesta ini. Melalui ijtima itu ada nilai sopan santun atau adab dalam bertugas. Ramadan hendak pergi supaya orang tidak berpuasa terus-menerus. Syawal hendak datang supaya orang bisa merayakan kemenangan telah berpuasa, menjaga nilai-nilai takwa. Sebelum Ramadan pergi, sebelum Syawal datang, bertemu dulu. Jadi bapailah batinggalah.
atau bahasa lainnya sertijab, serah terima jabatan. Pejabat lama sebelum dia pergi, mungkin pensiun atau pindah ke tempat yang lebih tinggi atau jauh. Pejabat baru hendak datang, tidak boleh pergi waktu acara sertijab itu. Sudah bertemu, adab-adabnya sudah, pidato-pidato, harapan-harapan, selesai. Pejabat lama bukan harus pergi saat itu. Pejabat baru harus bertugas hari itu juga tidak. Boleh saja besok dimulai. Tapi serah terimanya sudah dilaksanakan. Sehingga pejabat lama hendak pergi, perginya tanpa punggung. Tidak ada lagi persoalan-persoalan, tidak ada hilang malam. Pejabat baru datangnya tanpa muka. Inilah terjemahannya. Melalui ijtima itu ada nilai sopan santun yang kita tangkap. Ramadan perginya tanpa punggung, Syawal datangnya tanpa muka. Nah, begitu terjadi ijtima, jangan pula salah memahami. Kalau terjadi serah terima Ramadan dengan Syawal, memang ada yang memahami begini, dia langsung berbuka saat itu. Karena dalam matematikanya, begitu serah terima Ramadan dengan Syawal, saat itu juga Syawal masuk, haram berpuasa di satu Syawal, sehingga dia makan dan minum. Tapi sekarang beliau sudah tiada lagi, tapi yang jelas niatnya ya dipulangkan pada Allah. Sempat ada keyakinan dan amalan orang seperti itu. Tidak, walaupun dia sudah terjadi ijtima, Ramadan belum berakhir. Kapan berakhirnya? Tunggu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, baru boleh berbuka. Karena kita diikat dari awal, puasa ialah mulai terbit fajar. Kan matahari itu posisinya di bawah ufuk min 18 derajat. Summa atimus siyama ilal lail. Begitu fajar sudah terbit, sempurnakan puasamu sampai malam. Maksudnya matahari terbenam. Tidak ada pengecualian. Apabila terjadi ijtima siang hari, langsung berbuka. Tidak. Nah, hari Kamis puasa sudah 29 hari. Terus saat matahari terbenam, ternyata hilal sudah tampak terang dalam ru'yatul ilmi atau perhitungan, tingginya 2 derajat lebih di atas ufuk. Dengan demikian, hari Kamis tanggal 20 April Ramadan berakhir, Syawal masuk. Kapan masuknya? Waktu maghrib. Jadi maghrib hari Kamis tanggal 20 April adalah 1 Syawal atau malam pertama Syawal. Malam itu disebut juga malam takbiran. Sudah maghrib takbiran, sudah isya takbiran. Bahkan dulu, tidak tahu sesudah ini, dikelola malam takbiran itu mulai dari pusat sampai ke kecamatan, bahkan ke daerah-daerah. Sudah isya, pawai beriring-iringan dengan zuk yang tinggi, takbiran keliling kampung, tentu jalan yang aman. Mengapa takbiran? 1 Syawal telah masuk. Tidak ada lagi malam takbiran adat kita atau yang dibiasakan di Indonesia. Tidak ada lagi salat tarawih, witir, tidak ada pula ceramah Ramadan, tapi fokus takbiran. Jadi kapan 1 Syawal itu? Adalah hari Jumat tanggal 21 April. Puasa kita hanya 29 hari. Penutup. Karena tadi ada kalimat wal hajj dan ibadah haji. Kapan kita beridul adha?
Bisakah Idul Adha itu 2 kali? Itu yang terjadi di negeri kita tahun yang lalu. Ada yang Sabtu, ada Ahad. Tapi pertanyaannya, adakah Allah ciptakan 10 Zulhijjah itu 2 kali? Adakah 1 Muharram 2 kali? Adakah 1 Januari 2 kali? 17 Agustus 2 kali? Itu menggunakan matahari dan bulan. Nah, terus bagaimana memahaminya? Kajian haji tentu sangat luas. Kita ambil ujungnya. Tanggal 8 Zulhijjah, bulan sudah besar, sudah separuh. Semua jamaah haji yang ada di Mekah dibawa ke Arafah. Yang haji khusus itu ke Mina. Fasilitas memungkinkan. Besoknya tanggal 9, dari tengah hari sampai matahari terbenam, full wukuf. Dengan zikir-zikir yang dijaga. Tidak boleh waktu terbuang sia-sia. Wajib dan puncak hajinya wukuf itu. Kalau ada yang sedang sakit kritis, tetap dibawa badan dirinya di Arafah itu, walaupun hanya beberapa menit. Sudah itu kembali lagi. Panjang umurnya, hajinya sah. Matahari terbenam, wukuf selesai. Kemana lagi? Bermalam di Muzdalifah, mengumpulkan batu. Dilihat bulan sudah hampir bulat. Selesai dini hari, ya menuju Mina, tanggal 10 Zulhijjah, melontar di Masjidil Haram sekira 7.30 atau pukul 8 waktu Arab Saudi. Orang menunaikan salat Idul Adha. Sehari sebelumnya atau kemarinnya sudah dilaksanakan wukuf di Arafah. Begitu terangnya kapan 10 Zulhijjah itu. Bulannya tidak kemana-mana. Idealnya 10 Zulhijjah itu untuk dunia hanya 1 kali. Selama hari dan tanggalnya pas, tidak pula berbeda. Jangan pula ada kalimat yang beridul adha hari ini benar, besok benar. Kalau kedua-duanya benar, mana yang benar? Yang benar itu hanya 1. Hanya saja kita membangun, menghormati berbeda pendapat. Ya, kalau memang ada terjadi pemikiran pendapat berbeda, tidak boleh salah menyalahkan. Tapi awas, kalau dibenarkan kedua-duanya, sejak kapan bulan itu ada 2? Bulan hanya 1, matahari hanya 1, bumi ini juga 1. Kuncinya berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, ilmu pengetahuan murni tanpa ada campur tangan kekuasaan dan politik. Maka puasa, Idul Fitri, Idul Adha sampai akhir zaman bisa sama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.